Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya baik, di video kali ini itu saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang bertanya ke saya. Yang saya yakin pertanyaan ini juga pasti dialami oleh teman-teman semuanya yang nonton video ini. Ya, tentunya berkaitan dengan hutang ya. Tapi sebelum itu saya mengajak teman-teman semuanya ya untuk terus bersyukur kepada Allah SWT. Karena dengan bersyukur itu, insya Allah nikmat Allah akan ditambah, kemudian kehidupan itu pelan-pelan akan berubah. Apapun kondisi Anda tetap bersyukur. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya. Dengarkan video ini, pahami, semoga ini menjadi solusi buat Anda semuanya. Pertanyaannya itu begini, Pak, saya sudah ngamalkan semuanya, sholawat sudah, istighfar sudah, baca Quran sudah, puasa sudah, istighfar sudah, doa sudah, semuanya sudah saya kerjakan. Tapi saya tidak merasakan hasilnya. Tidak ada hasilnya, saya tidak merasakan keajaiban apapun. Apa yang salah, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Nah, baik sebelum saya jawab ya, buat teman-teman semuanya, kalaupun mengalami hal yang begini, ini yang bertanya ke saya kan banyak ya. Pak, saya sudah ngamalin ini, kok belum ada keajaiban dan segala macamnya. Nah, buat Anda kalau yang yang mengalami hal seperti ini, tonton video ini, saya ingin kasih penjelasan yang detail, secara lengkap, versi saya, dan menurut saya, karena saya juga pernah berada di posisi ini. Oke, saya jawab. Tapi sebelum itu yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, monggo ya, linknya saya letakkan di deskripsi, monggo aja, itu grup umum gratis. Kalau yang ingin belajar kelas online ya monggo japri saya ya. Pokoknya kalau mau bergabung di grup Mahkota Hati, linknya saya letakkan di di deskripsi. Buka aja deskripsi, di situ ada link, Anda langsung bisa bergabung ke grup itu. Nah baik teman-teman semuanya, pertama begini, saya jawab ya. Setiap amalan itu pastinya bermanfaat sekali. Setiap amalan itu punya faedah, punya manfaat yang sangat luar biasa. Karena itu janji-janji Allah yang ditawarkan kepada kita. Contoh, siapa orang yang mengamalin istighfar akan mendapatkan kehidupan yang mudah, rezeki yang barokah, dapat solusi dari setiap masalah dihadapi. Siapa yang banyak mengamalkan sholawat, maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan diberikan Allah dan manfaat amalan yang lain. Tapi kenapa ketika Anda mengamalkan semua amalan itu kok Anda merasa gak ada keajaiban, gak ada hasil? Apa yang salah? Apakah amalannya yang salah? Apakah sholawatnya yang salah? Apakah istighfarnya yang salah? Apakah baca Qurannya yang salah? Atau apakah cara mengamalkan Anda yang salah? Atau apakah Anda kurang ikhlas dalam mengamalkannya? Banyak. Nah, tapi dalam ini saya ingin perjelas lagi ya, bahwa semuanya itu bukan salah pada amalannya. Bukan salah pada baca Qurannya, pada sholawatnya, istighfarnya, bukan. Tapi yang salah itu diri kita. Apa yang salah? Gak sabar. Gak sabar, gak istiqomah, maunya keburu-buru aja, gak yakin. Maunya kita tuh kan gitu, berdoa gitu, baca sholawat, ya Allah butuh duit nih untuk bayar utang. Maunya kita besok langsung jatuh tuh uang dari langit 1 miliar, maunya begitu ya. Maunya gitu berdoa, ya Allah gimana ini, terus besok dapat keajaiban sesuai yang kita harapkan. Saya berkali-kali bilang itu nggak bisa bos, nggak bisa. Banyaknya amalan kita itu nggak bisa menjamin diri kita tuh harus dapatkan sesuai apa yang kita inginkan, nggak bisa. Semuanya itu karena ridha dan kasih sayang Allah. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, rumusnya amalan apapun yang Anda kerjakan itu kuncinya yakin, sabar, istiqomah dalam mengamalkan itu. Ini ya, saya kasih tahu ya. Dari pengalaman saya dulu di tahun 2012 hingga sekarang, banyak riyadhah, banyak amalan yang saya kerjakan. Dengan satu amalan saja pun, insya Allah hutang Anda bisa lunas. Insya Allah hidup Anda bisa berubah. Insya Allah segala apapun yang Anda inginkan bisa terwujud. Satu amalan saja. Gak percaya, buktiin sendiri deh. Nah, salah satunya, coba gini ya teman-teman saya monggo saja jika Anda memang mau ingin mengamalkan semua amalan, sholawat, istighfar dan segala macam, monggo saja. Tapi yang penting itu sabar, istiqomah, yakin, gak putus asa, tetap baik sangka. Jangan begitu Anda masih mengamalkan 1 bulan, 2 bulan gak ada keajaiban, Anda terus menyalahkan amalannya, sholawatnya. Jangan begitu. Tugas kita itu hanya mengamalkan dan meyakininya saja.
Nah, di satu amalan itu coba deh, kalau memang Anda memang ingin riyadhah dan membuktikan betapa dahsyatnya sholawat, apakah istighfar atau amal yang lain, coba deh amalin rutin. Saya pernah bilang, coba deh amalin sholawat tuh 40 hari tanpa putus. Kalau belum juga ada perubahan, amalkan lagi, seterusnya amalkan. Begitu dengan istighfar, amalkan, coba satu amalan dengan istighfar itu, amalkan, terus amalkan tanpa putus, dan Anda tetap sabar, tetap yakin, tetap baik sangka sama Allah bahwa insya Allah dengan istighfar itu, dengan sholawat itu, Allah akan beri jalan, Allah akan selesaikan masalah kita. Itu pasti terjadi. Nah, yang salah itu lagi-lagi saya katakan bukan amalannya, bukan pokoknya itu yang salah itu diri kita. Kita belum ikhlas bisa jadi, kita belum ridho bisa jadi, kita nggak sabar bisa jadi, kita nggak yakin bisa jadi. Nah, ciri-ciri orang yang yakin itu dia nggak bertanya kapan doanya terkabul, dari mana jalannya, kapan, apa iya, dia nggak bertanya. Karena dia memahami bahwa tugas dia itu hanya meyakini saja. Allah sudah katakan, misal tentang istighfar, siapa orang yang mendawamkan istighfar, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan berikan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Itu kata Rasulullah. Kalau sudah kata Rasulullah, nggak mungkin tidak. Apalagi Allah langsung yang memberikan segala, dan Allah yang punya dunia ini. Nah, tugas kita ya amalin tuh istighfar. Amalkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis sholat istighfar 100 kali. Setiap hari istighfar, terus istighfar, minta ampun. Karena berkali saya sampaikan bahwa sulitnya hidup kita, seratnya rezeki kita itu disebabkan karena banyak dosa kita, maka perbanyak minta ampun. Nah, amalkan itu, dan tugas kita itu hanya meyakini, jangan menerka-nerka kapan doanya terkabul, dari mana, apa iya, jangan buang tuh logika. Amalkan saja, tugas kita itu hanya nurut sama Allah, patuh terhadap perintah dan menjauhi larangan Allah, titik. Nah, jadi kalau Anda mengamalkan semuanya, baca Quran, monggo saja. Yang penting Anda istighfar, Anda istiqomah, Anda sabar, Anda konsisten. Kalau mampu mengamalkan banyak amalan, monggo. Kalau tidak, jangan dipaksain. Dan Allah juga nggak suka yang berlebih-lebihan. Lebih bagus sedikit amalan tapi Anda istiqomah, dibanding Anda banyak amalan tapi Anda nggak istiqomah. Nah, lakukan itu. Misal kalau Anda memang meyakini atau menikmati istighfar itu bisa membuat diri Anda berubah dan berbeda, amalkan istighfar. Oleh karena itu teman-teman semuanya, saya menyarankan sekali lagi ya, bahwa inti dari amalan apapun yang kita kerjakan itu adalah yakin, sabar, istiqomah gitu ya. Kemudian berusahalah untuk tetap baik sangka kepada Allah. Insya Allah ketika Anda mengamalkan sesuatu apapun itu nggak ada yang sia-sia teman-teman. Tetap semuanya itu akan dinilai pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting tuh fokusannya itu jangan pada keajaiban. Berkali-kali saya sampaikan, jangan mikirkan keajaiban. Perkuat kesabaran, perkuat keyakinan, perkuat rasa ridho. Nah, dengan kuatnya ranti rasa sabar itu, dengan rasa yakin itu, insya Allah keajaiban itu pasti datang. Pasti datang teman-teman semuanya. Nah, hadapi saja semua hal yang menurut kita bukan menurut kita ya, pasti nggak enak lah itu, dikejar utang, ditagih-tagih, nggak ada. Hadapin, nggak ada cara lain. Itulah resiko yang harus diterima. Terima, sabar, ridho. Berkali-kali saya sampaikan, itu rumusnya. Kalau Anda pun mengamalkan sesuatu tapi Anda nggak nerima, nggak ikhlas, nggak ditahu, ini kurang powerful. Bukan berarti sia-sia ya, tetap saya katakan nggak ada yang sia-sia. Tetap semuanya itu ada nilai pahala, tapi kurang powerful. Sayang amalan Anda ketika Anda mengerjakan itu. Nah, saran saya sebelum di akhir video ini, ambil satu amalan. Jika Anda nggak mampu ya, ambil salah satu amalan yang Anda tenang mengamalkan itu, yang Anda yakin mengamalkan itu, yang Anda yakin benar-benar Anda meyakini bahwa insya Allah dengan amalan ini, dengan barokah amalan ini, hidup Anda bisa berubah, utang Anda bisa lunas, hajat Anda bisa terkabul. Lebih bagus begitu. Tapi saya tidak melarang bahwa jika Anda juga mampu bisa mengamalkan semua amalan, misalnya sholawat, istighfar dan segala macam yang Anda mampu, kerjakan, monggo, itu lebih powerful, bagus. Yang penting istiqomah, sabar, yakin. Tapi kalau nggak mampu, jangan paksakan. Jangan paksakan, lebih bagus ambil beberapa amalan yang itu Anda istiqomahkan. Insya Allah itu jauh lebih bagus. Insya Allah jauh lebih bagus, jauh lebih dahsyat dibanding Anda banyak amalan tapi Anda nggak istiqomah. Anda terburu-buru, Anda maunya
inginnya cepat, Anda maunya segera dapat keajaiban, itu sama saja. Ya siap-siap stres lah Anda kalau terus berpikirnya pada keajaiban. Ya sudah, berpikir saja menikmatin amalan itu, berpikir saja bahwa yang Anda kerjakan, yang kita amalkan itu insya Allah pasti ada hasil, pasti Allah balas gitu. Karena amalan sekecil apapun yang dilakukan itu tetap ada kebaikan, ada pahala, dan sebaliknya keburukan sedikit aja pun yang kita lakukan tetap ada hukumannya juga gitu. Jadi baik dan buruk itu tetap ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, sekali lagi saya sarankan, kalau memang Anda ingin selesaikan masalah Anda lewat amalan, ya saran saya seperti yang saya katakan tadi, ambillah 1, 2, atau 3 amalan yang dengan amalan itu Anda kerjakan secara istiqomah, Anda kerjakan secara rutin, insya Allah secara istiqomah, secara konsisten, secara penuh dengan keyakinan dan kekuatan hati Anda, insya Allah itu jauh lebih baik dan amalkan, insya Allah Anda akan merasakan turunan itu sendiri. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.